Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Reja dari 11 IPS 1 akan mempresentasikan hasil saya dengan judul Revolusi Industri 4.0 dalam konteks pendidikan ilmu sosial. Kita lanjut. Konsep revolusinya yang pertama, perubahan dengan cepat, mendasar, dan mendalam. Yang kedua, perubahan tersebut karena hasil pemikiran. Yang ketiga, pemikiran merupakan proses menjawab pertanyaan. Yang terakhir, kemampuan bertanya secara jelas, tajam, dan mendalam yang menjadi sangat penting. Revolusi industri, ya, kita lihat adanya ini penemuan-penemuan. Yang pertama adalah penemuan mesin uap oleh James Watt. Adanya penemuan listrik oleh Michael Faraday, penemuan komputer, chip, pengembangan robot, dan artificial intelligence lainnya. Lihat ini ada grafik industri 1, 2 sampai ke 4 ya. Kita bisa lihat ya di sana ada. Nah, ini gambar yang pertama. Revolusi industri itu ada kolonialisme. Kolonialisme yaitu kesewenang-wenangan, keserakahan ya. Nasionalisme bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak yang segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kita lihat lagi. Nah, ini contoh ya. Kita bisa lihat contoh globalisasi, dikata globalisasi ya. Yang pertama, globalisasi yaitu penyergaman itu MC, donasi. Donasi juga ada globalisasi dibagi menjadi yaitu penguatan identitas lokal untuk globalkan. Ada lagi pemakaian batik ya, kita nih yang ini. Kita lanjut. Nah, ini pemikiran. Kecerdasan ya ke sini. Digitalisasi, pengangguran, ke konflik sosial terus mengancam persatuan bangsa. Media sosial adalah ya, kita bisa lihat lah ya di sini. Pembelajaran IPS di era revolusi industri, kecerdasan intelektual dibagi lagi, krisis analitis dan berbasis data untuk menangkal hoax, fitnah, dan provokasi. Kecerdasan intelektual lagi ada kecerdasan kewargaan. Nah, ini mematuhi peraturan, mencintai terhadap sesama, menerima perbedaan, toleransi terhadap perbedaan, menjaga kelestarian lingkungan. Bisa dilihat ya ada ini. Pengembangan kemampuan berpikir, ada geografi, antropologi, sosiologi, ekonomi, mengembangkan nalar, dan sejarah. Mengamati fenomena ya, nih, mengidentifikasi permasalahan atau bertanyanya secara kritis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyimpulkan mencari solusi. Kita lanjut. Mengembangkan pemikiran dalam bidang ada bidang keruangan dan lingkungan, kebudayaan dan multikultur, kewarganegaraan ya, individu dan masyarakat, produksi, distribusi, dan konsumsi, mengembangkan nalar ya sama kayak tadi, waktu dan perubahan. Yang
saya ini mengkaitkan fenomena satu dengan fenomena lainnya, menganalisis hubungan sebab akibat antara fenomena-fenomena tersebut, menganalisis mana yang sebab, mana akibat. Lanjut, mengembangkan sikap yang sesuai, sikap cinta lingkungan ya, menghargai budaya, menghargai hak, menghargai perbedaan, mengendalikan keinginan, mengembangkan sikap, menghargai peninggalan. Oke, bagaimana kita harus mensikapi terhadap fenomena yang ada? Mengapa kita harus bersikap itu? Apa akibatnya jika kita tidak bersikap seperti itu? Oke, lanjut. Mengembangkan perilaku ya ada satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7 ya. Apa yang harus kita lakukan agar tidak hal yang tidak kita inginkan? Mengapa kita harus melakukan tindakan seperti itu? Ya kita haruslah. Apa akibatnya jika kita tidak melakukan tindakan seperti itu? Kita lanjut. Cara berpikir, proses tindakan, cara berpikir ya. Kita bisa lihat pengetahuan, kepercayaan ya. Pengetahuan ya ada sikap, Pancasila mengajarkan kecerdasan dalam kehidupan. Sila yang pertama mengajarkan kita untuk menjalankan ajaran agama Islam kita masing-masing dengan baik dan benar. Agama bersumber dari Allah yang Maha Esa, mengajarkan kasih sayang terhadap semua makhluk, sebagaimana sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pancasila mencerdaskan dan kehidupan. Sila yang kedua mengajarkan bahwa semua manusia itu sama dan nilai kemanusiaan itu hanya satu atau syafi'i ma'arif, serta berlaku untuk semua manusia meskipun berbeda etnis dan agama. Yang sila ketiga mengajarkan untuk menerima adanya perbedaan dan kesatuan meskipun berbeda atau bersatu dalam perbedaan. Oke, yang sila keempat mengajarkan untuk toleransi terhadap perbedaan dengan menghargai perbedaan termasuk perbedaan pendapat atau demokrasi. Nah, ini gambar demokrasi untuk semua ya. Kita bisa lihat ini. Nah, sila yang terakhir yaitu sila yang kelima merupakan wujud nyata dari manusia yang adil dan beradab, yaitu bersikap adil terhadap orang lain yang cara memberikan apa yang telah menjadi haknya. Sebagai implementasi sikap kasih sayang, kita harus membangun budaya suka memberi atau maaf, kesempatan, pengetahuan, harta, dan lain-lain. Karena memberikan adalah indikator orang kaya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Mohon maaf, saya juga ini baru ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.